Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amma ba'd. Kenalkan, nama saya Winda Hayati Galuh Pratiwi dari program studi Ahwalu Syahsyiyah, Fakultas Agama Islam Universitas Islam 45 Bekasi, dalam rangka praktikum ibadah oleh dosen pengampu Bapak Musyafa Amin Asoba SHMH. Maka dari itu, selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah berwudu. Adapun sebelum berwudu, sebaiknya kita mengetahui mana yang fardu dan mana yang sunnah. Adapun fardunya wudu itu terbagi menjadi 6 bagian. Yang pertama adalah niat, dan yang kedua adalah membasuh wajah. Yang ketiga, membasuh telapak tangan sampai ke siku. Dan yang keempat, membasuh kepala atau membasuh sebagian kepala. Kelima, membasuh kaki sampai ke kaki. Dan yang keenam adalah tertib. Adapun niat yang dibaca ketika berwudu adalah Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu'a li rafil hadasil asghari fardha lillahi ta'ala. Dilanjutkan dengan membaca basmalah, lalu kita mulai berwudu dengan tata cara wudu atau urutan-urutan wudu yang benar. Dan Bismillahirrahmanirrahim. Tata cara yang pertama adalah membasuh telapak tangan sambil membaca Allahumma fadyadayya mimma asika kulliha. Membasuh telapak tangan sampai ke sela-sela tangan. Dan sebelum berwudu, sebaiknya kita melihat apakah ada di bagian tubuh kita atau bagian tubuh yang harus terkena air wudu ada penghalang, seperti luka atau memakai hasaplas, cincin, dan lain sebagainya. Dan dilanjutkan dengan tata cara wudhu yang kedua adalah berkumur sambil membaca doa Allahumma arini ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Dan perlu diingat, berwudu hanya 3 kali pengulangan, 3 kali gerakan, tidak boleh lebih dari 3 kali karena termasuk ke dalam israf atau berlebih-lebihan. Dan selanjutnya yaitu membasuh hidung sambil membaca Allahumma arini hayatal jannah wa anna anni rajim. Dan selanjutnya adalah membasuh muka sebanyak 3 kali dengan bacaan Allahumma bayyid wajhi yumna tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh, dengan tata cara yang benar. Ketika kita sudah mengambil airnya, maka langsung dibasuh ke muka dengan gerakan yang benar. Dan selanjutnya adalah membasuh tangan kiri. Disunahkan membaca Allahumma la tu'tini bisyamali wala miu warai zahri. Nah, lebih baik didahulukan dengan tangan kanan. Tangan kanan dengan membaca Allahumma atini kitabi biyamini wahas bihi hisaban yasiran. Dengan ketika air telah mengucur, ketika air telah mengalir ke tangan, maka gerakan yang benar adalah ditarik dari ujung tangan sampai ke siku, dibalikkan dengan jempol yang diseret sampai ke temu jempolnya lagi. Sama gerakan yang kiri juga sama seperti itu, diawali dengan kucuran air sampai ke siku, tangannya diputar, baru dilepas seperti itu. Dan selanjutnya adalah membasuh kepala. Membasuh kepala tidak harus semua, hanya sebagian saja mengenai rambut dan mengenai kulit, dengan membaca bacaan Allahumma harim syar'i wa basyari alan nar. Seperti itu sebanyak 3 kali. Dan yang selanjutnya adalah membasuh telinga dengan bacaan
Allahumma ja'alni minal ladzina yastami'una qawla fayattabi'una ahsanahu. Kedua, telinga dengan gerakan yang benar. Ketika kita berwudu, membersihkan kedua telinga dengan mengambil air, lalu seperti ini gerakannya memutar seperti itu, diulangi sebanyak 3 kali kanan dan kiri. Selanjutnya adalah membasuh kedua telapak kaki sampai ke mata kaki. Nah, dengan bacaan Allahumma ja'alhu syai'an mashkuran wa dhanban maghfuran wa amalan mutaqabbalan, Allahumma thabbit qadami ala sirati yumna tajila fihi ala qadam. Alhamdulillah, telah selesai berwudu, dilanjutkan dengan bacaan setelah berwudu atau doa setelah berwudu dengan bacaan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirina wa ja'alni min ibadika sholihin. Sholat merupakan salah satu kewajiban yang kita jalani setiap harinya, terutama dalam menjalankan sholat 5 waktu, di mana hukumnya sholat 5 waktu itu merupakan sebuah kewajiban bagi setiap muslim. Sholat sendiri merupakan rukun Islam yang kedua, yang sangat ditekankan atau menjadi ibadah yang paling utama setelah 2 kalimat syahadat. Sholat sendiri salah satu tiang agama, maka Allah menjelaskan di mana setiap muslim yang mukallaf wajib melaksanakan sholat 5 waktu dalam sehari semalam, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran yang artinya, selanjutnya apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah ketika kamu berdiri, pada waktu duduk, dan ketika berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka laksanakanlah sholat itu sebagaimana biasa. Sungguh, sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Nah, untuk praktik kali ini kita akan melaksanakan sholat subuh, yang dimana sholat subuh merupakan salah satu sholat fardu yang wajib untuk dilaksanakan oleh setiap umat muslim, karena termasuk sholat wajib. Maka dari itu, kesempurnaan niat dan tata cara sholat subuh dapat menjaminan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sholat subuh merupakan sholat yang dilaksanakan saat waktu subuh atau menjelang fajar. Sholat subuh dapat dilakukan dengan berjamaah maupun sendiri atau munfarid. Umat Islam yang melaksanakan sholat di waktu subuh kelak akan diberikan pahala yang melebihi keindahan dunia dan isinya. Salah satu keutamaan melaksanakan sholat subuh sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Ya Allah, berkahilah umatku selama mereka senang bangun subuh." Nah, barang siapa yang menunaikan sholat subuh, maka ia berada dalam jaminan Allah. Maka jangan kamu mencari jaminan Allah dengan sesuatu selain dari sholat, yang pada saat kamu mendapatkannya justru tergelincir dari api neraka. Nah, dalam melaksanakan sholat subuh, wajib untuk kita mengetahui bacaan niat, dan tata cara sholat subuh dengan benar. Kita simak ya, mari kita praktekkan. Yang pertama, tata cara yang pertama adalah niat sholat subuh. Nah, yang pertama yang harus dilakukan saat melaksanakan sholat subuh adalah membaca niat sholat subuh terlebih dahulu. Karena segala sesuatu dimulai dari niatnya. Jangan sampai salah ya. Dengan membaca niat sholat subuh, Bismillahirrahmanirrahim. Usalli fardhu subhi rak'ataini mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Saya niat mengerjakan sholat subuh fardu subuh sebanyak 2 rakaat dengan menghadap kiblat karena Allah Ta'ala.
Selanjutnya, setelah membaca niat, kita melaksanakan takbir atau takbiratul ihram, berdiri sambil mengucapkan takbir Allahu Akbar. Pandangan mata melihat ke arah tempat sujud, tangan disedekapkan pada posisi tangan kanan di atas tangan kiri. Nah, selanjutnya membaca doa iftitah seperti Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Setelah membaca takbiratul ihram, selanjutnya kita membaca surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selanjutnya, setelah membaca surah Al-Fatihah, dilanjutkan dengan membaca surat-surah yang ada di dalam Al-Quran. Disunahkan untuk membaca surah-surah pendek yang ada dalam Al-Quran, yang ada di dalam juz 30. Misal, membaca surah Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Setelah membaca surah pendek, dilanjutkan dengan melakukan gerakan ruku. Diawali dengan takbir Allahu Akbar. Lalu membaca bacaan Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, diulang sebanyak 3 kali. Setelah melakukan gerakan ruku, lalu dilanjutkan dengan melakukan gerakan i'tidal, takbir, lalu berdiri dengan membaca bacaan Rabbana walakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa min'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Setelah melaksanakan gerakan i'tidal, dilanjutkan dengan gerakan sujud. Nah, Allahu Akbar, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, diulang sebanyak 3 kali. Nah, setelah melaksanakan gerakan sujud, maka selanjutnya adalah duduk di antara 2 sujud dengan bacaan Rabbighfirli warhamni wajburni warzuqni warfa'ni wahdini wa'afini wa'fu'anni. Nah, dilanjutkan dengan gerakan sujud kembali atau gerakan sujud yang kedua. Sama bacaannya seperti sujud yang pertama, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, diulang sebanyak 3 kali. Nah, selanjutnya berdiri untuk mengerjakan rakaat kedua. Nah, gerakan rakaat kedua ini sama seperti di rakaat pertama. Namun, setelah gerakan ruku, dilanjutkan dengan melakukan doa kunut. Doa kunutnya, nah bacaan doa kunut. Nah, doa kunut ini dibaca setelah i'tidal atau
setelah ruku, saat i'tidal. Nah, disunahkan untuk membaca doa kunut sebagai berikut doanya ya. Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait wa barik li fi ma a'tait wa kini syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alaik innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man adait tabarakta rabbana wa ta'alait falakal hamdu ala ma qadait astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Setelah membaca doa kunut, kemudian mengucapkan takbir tanpa mengangkat kedua tangan. Nah, kemudian sujud seperti rakaat pertama dan duduk di antara dua sujud dan melakukan sujud yang kedua dan dilanjutkan dengan tasyahud akhir atau terakhir adalah melaksanakan salam. Nah, adapun doa tasyahud akhir sebelum salam adalah bacaannya At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Setelah membaca tahiyat akhir, dilanjutkan dengan membaca salam yang mengutamakan salam ke sebelah kanan terlebih dahulu, baru dilanjutkan dengan ke sebelah kiri. Sama bacaannya Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, sama diulang ke sebelah kiri. Lalu dilanjutkan dengan membaca wirid dan doa. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih min jami'il ma'asi wadh-dhunub. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan naris salimin. Allahumma antas salam wa minka salam wa ilaika ya'udus salam wa adkhilnal jannata daras salam. Tabarakta rabbana wa ta'alaika ya dzal jalali wal ikram. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. وإلهكم إله واحد. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. إلي رب أنت مولانا سبحانك سبحان الله 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 وبحمده دائما قائما أبدا. الحمد لله 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 الذي أنعم علينا وهدانا إلى دين الإسلام يا كريم. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم. يا لطيف يا كفي يا حفيظ يا شفي يا لطيف يا كفي يا حفيظ يا شفي يا لطيف يا وفي يا كريم أنت الله لا إله إلا 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 الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلمة الحق عليها نحيا وعليها نموت وبها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وكريمنا ومولانا محمد. ورضي الله تعالى عن كل
ولصحابة رسول الله أجمعين. آمين 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 يا الله يا رب العالمين. حمدا شاكرين حمدا ناعمين. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنار به الرغائب وحسن الخاتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك صحة والعافية والتوفيق والهداية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اجعل لنا أولادنا من عبادك الصالحين ومن عبادك المتقين ومن عبادك المخلصين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وفهما زكيا وعملا صالحا مقبولا ورزقا حلالا طيبا مباركا. اللهم طول عمرنا وصحح أجسادنا وأحسن أعمالنا ونور قلوبنا ووسع أرزاقنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ثبت إيماننا وثبت إسلامنا وارزقنا الاستقامة في العبادة والعلوم النافعة والأرزاق المباركة والأولاد الصالحة والأعمار الطويلة في طاعة الله وحسن الخاتمة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك التقى والهدى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من شر العاقبة وسوء الخاتمة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربي هب لي من الصالحين ربي هب لي من الصالحين ربي هب لي من الصالحين. اللهم جوزا صالحا اللهم زوجا صالحا. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة
وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبقدره خيره وشره من الله تعالى. Selanjutnya yakni pelaksanaan sholat jenazah atau sholat mayit, yang dimana sholat mayit atau sholat jenazah ini hukumnya adalah fardu kifayah. Dan cara pelaksanaan sholatnya dengan 4 kali takbir dan dilaksanakan dengan berdiri, tidak ruku dan tidak ada sujud, dilakukan dengan 4 takbir dan berdiri. Mari kita praktekkan. Berikut adalah tata cara sholat mayit atau sholat jenazah. Yang pertama, baca niat. Usalli sunnatan mayyitati arba'ata takbiratan fardu kifayati imaman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahu akbar. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Allahu akbar. Allahumma tahrimna ajraha وعلى تحرمنا أجرها واغفر لها ولها. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Selanjutnya, bersuci untuk melaksanakan sholat itu tidak hanya dengan menggunakan media air. Nah, apabila kita sedang kesulitan air atau sedang musim kemarau yang benar-benar untuk mendapatkan air, maka kita bisa bersuci untuk melaksanakan sholat itu dengan bertayamum. Nah, tapi
Tapi tayamum itu harus memenuhi syarat-syarat. Nah, syaratnya harus menggunakan media debu, tidak dengan yang lain. Dengan debu yang suci, dengan debu yang bersih, tidak dengan debu yang mustamal atau debu yang sudah dipakai tayamum sebelumnya. Nah, selanjutnya debunya itu tidak tercampur dengan tepung, tidak tercampur dengan najis, dan tidak tercampur dengan apapun. Real debu yang bersih dan debu yang suci. Selanjutnya, orang tersebut bertujuan menggunakan debu itu benar-benar untuk bertayamum, tidak dengan niat yang lain. Nah, selanjutnya harus dengan 2 kali meletakkan telapak tangan ke debu, 1 kali meletakkan tangan ke debu dengan untuk mengusapkan muka, dan meletakkan telapak tangan yang kedua kepada debu untuk membasuh tangan sampai ke siku. Nah, selanjutnya berijtihad menghadap kiblat. Karena syarat dari tayamum salah satunya adalah harus menghadap ke kiblat. Dan apabila kita ada di luar atau sedang musafir dalam perjalanan tidak menemukan air, maka kita harus berijtihad, harus berusaha mencari kiblat. Nah, selanjutnya tayamumnya harus memasuki waktu sholat, harus memasuki waktu sholat, khawatir akan membatalkan tayamum tersebut. Dan yang terakhir, 1 kali tayamum untuk 1 kali sholat fardu. Tidak bisa tayamum sekali tayamum untuk melaksanakan 2 kali sholat fardu, itu tidak bisa. 1 kali sholat fardu, 1 kali tayamum. Lalu bagaimana pelaksanaan atau tata cara pelaksanaan tayamum? Itu melaksanakan fardu tayamum. Yang pertama adalah niat, yang kedua mengusap wajah, yang ketiga mengusap tangan sampai ke telapak tangan, sampai ke siku. Yang kelima, tertib di antara usapan tersebut, muka dan tangan. Lalu bagaimana tata caranya? Yang pertama adalah niat untuk bertayamum. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika kita sudah menemukan debu, maka kita menempelkan telapak tangan kita. Ininya juga harus menempelkan, menempelkan tangan ke debu. Ini juga menempelkan seperti ini. Lalu dihentakkan untuk menipiskan debu. Lalu membaca niatnya. Nawaitu tayammuma lisibahati sholati fardhu lillahi ta'ala. Lalu mengusapkan debu ke muka. Selanjutnya menempelkan telapak tangan kepada debu yang berada di tempat lain. Karena salah satu syarat yang tadi saya sebutkan, tidak boleh menggunakan debu yang setelah dipakai tayamum. Maka sampingnya kita menggunakan debu yang berbeda tempat, tempelkan seperti tadi. Lalu dihentakkan lagi untuk menipiskan debu. Lalu membasuh tangan. Dari sini ujung tangan ke sini sampai ke sini. Lalu dilanjutkan seperti ini. Dan alhamdulillah tayamum sudah selesai. Maka setelah itu membaca doa setelah berwudu. Bacaan doanya seperti apa? Sama seperti membaca doa wudu, seperti menggunakan media air. Nah, itu tayamum. Lalu apa yang dapat membatalkan tayamum? Yang pertama, setiap perkara yang dapat membatalkan wudu, maka itulah perkara-perkara yang dapat membatalkan tayamum pula. Yang kedua adalah murtad. Dan yang ketiga adalah menduga adanya air jika tayamumnya merasa tidak ada air. Jadi di saat kita tayamum menggunakan debu tapi tiba-tiba air nyala, itu merupakan salah satu yang dapat membatalkan tayamum. Seperti itu. Sekian.